ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, apakah boleh buku Muntakhab Ahadis karya Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi bisa diambil sebagai referensi untuk mengambil ilmu agama, Ustaz? Beliau bukan ahli di bidang hadis, dan kata al-muntakhab itu bahasa dipakai untuk sejumlah buku ringkasan. Apakah dia meringkas riwayat buku tertentu kemudian jadilah muntakhab, atau dia punya banyak riwayat kemudian dia meringkas maka jadilah muntakhab, atau dia di pembahasan tertentu dia saring dari muntakhab di situ. Ya, buku yang disebutkan itu bukan hal yang dikenal di kalangan para ulama ahli hadis yang menjadi rujukan dan referensi, karena datangnya dari orang-orang belakangan, apalagi bergampangan di dalam menyebutkan hadis-hadis lemah atau selain daripada itu. Karena di sebagian buku-bukunya yang lain itu kadang disebutkan bahwa ini hadis ada kelemahan dan seterusnya, tapi dia masukkan dari jalur yang kadang itu bergampangan atau salah memahami ucapan para ulama terkait dengan masalah penggunaan hadis lemah. Ya, jadi ulama yang mengatakan hadis lemah boleh diamalkan itu di kondisi tertentu. Di kondisi tertentu pada sebagian ulama yang membolehkan. Misalnya itu terkait dengan fadail amal, keutamaan dalam amal. Tapi ada syarat lain, bukan cuma itu saja. Syarat lainnya, kelemahannya itu tidak terlalu parah. Kelemahannya tidak terlalu parah. Yang bisa menentukan parah tidak parah itu ahli hadis, bukan orang yang cuma bisa bahasa Arab, kemudian dia baca hadis, atau dia pilih hadis-hadis, dia ringkas jadi muntakhab. Ya bukan itu yang punya keahlian, itu keahliannya ahli hadis. Kemudian hadis itu masuk di dalam kaidah umum di dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Jadi masuk dalam kaidah umum, dan itu tugasnya para ulama yang mumpuni dalam semua bidang ilmu, bukan cuma di bidang hadis saja. Dia punya fikih, dia tahu kaidah-kaidah pendalilan. Maka ini bukan hal yang digampangkan, ya. Karena Nabi SAW memberi ketentuan tegas. Man haddatha anni bi hadithin yara annahu kadhib atau yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadis, dia sangka atau dia pandang hadis itu lemah, maka dia salah satu dari para pendusta. Dan di hadis mutawatir dengan lafaz man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Iya. Maka ini hadis-hadis harusnya menjadi hardikan di hati setiap muslim, pengagungan terhadap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di masa sekarang ini, masa orang-orang bergampangan, ya asal main nukil saja. Itu beda menukil ucapan Nabi dan ucapan selain Nabi. Kalau kita nukil, kita sandarkan kepada Nabi, itu ada pertanggungjawabannya. Kita akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang itu. Dari mana keabsahan nukilan? Ya makanya kalau mengambil rujukan, ambil dari rujukan yang jelas. Buku-buku yang bersumber menyebutkan dengan sanad periwayatan. Yang dengan sanad periwayatan itu sudah melepaskan tanggung jawabnya. Karena kata para ulama, man asnada faqad abra'a dhimmatah. Siapa yang sudah menyebutkan sanad periwayatannya, maka dia sudah melepas tanggung jawabnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.